Swastiastu Sobatro, welcome to my channel Petualangan Devra Dewi. Bukan sekedar menjelajah alam, tapi kita akan masuk ke dalam sejarah dan kearifan lokal daerah tempatnya. Hari ini tepat di Penampan Galungan, di mana tentunya masyarakat Bali lagi sibuk mempersiapkan untuk membuat lawar untuk diaturkan nanti siang atau sore hari nantinya. Nah, sebentar kita akan ngelawar ke Desa Nyalian Klungkung. Namun seperti biasa kalau masyarakat Bali itu pasti akan pergi ke pasar untuk melakukan persiapan ngelawarnya. Sekarang kita akan pergi ke pasar, bagaimana kegiatan. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan dari Lais mau tuh? ya Sumbara. Iya 3.000. Harganya 2.000. 3.000 aja. Persis di pintu masuk pasar Kumbesar. Kalau pergi ke pasar jangan lupa pakai masker, guys. Oke, aku lagi ngobrol dengan salah satu pedagang di Jalan Gunung Kawi nih. Bu, beda nggak antara sebelum corona sama sudah masuk new normal nih? Iya, beda. Gimana, Bu? Beda gini, ekonominya beda. Ya kalau misalnya sebelum COVID semuanya pasti rame lah ya. Iya, rame lah. Terus masuk new normal ini kan semua udah boleh keluar kayak gitu. Ya. Gimana, masih rame atau gimana menurut Ibu? Oh, belanjanya dikurangin, banyak dikurang. Banyak berkurang. Ya, berkurang belanja orang beli. Ya. Biasanya beli 5 kilo, paling sedikit sekarang 1 kilo, jeruk aja. Oh, jauh banget, Bu. Yo, jauh sekali. Aku kanggu aja Nah, dah. sekarang di hari raya nih menurut Ibu gimana, Bu? Hari raya kan biasanya harusnya ya, rame. banyak ya orang belanja Ya, gitu. sekarang sepi. Nggak ada gini seperti yang dulu. Ya, dapat gini sekarang jualan dapat untuk melihatnya aja. Bersyukur dah. Padahal ini hari raya ya, Bu ya. Pulang ya, Bu. Iya. Sampai ketemu lagi. Kalau dulu-dulu hari raya bisa berapa keranjang gini? Biasanya 1.000 tuh habis. Habis gitu. Kalau sekarang? Habis tapi sampai siang mungkin ya. Oh, ya. Biasanya dulu 1.000 tuh habis pagi nih. Ya. Oke, kita telah sampai rumah, guys. Daya beli orang sekarang 6 bulan yang lalu sama sekarang, Bu, kan sekarang hari raya. Dibandingin sama hari raya yang 6 bulan lalu. Agak ramean sekarang. Dulu enggak, masih COVID gitu. Enggak, maksudnya 6 bulan yang lalu kan belum COVID. Enak aja. Di waktu Galungan. Kini itu 6 bulan Galungan itu udah. Maksudnya, Virus sebelum virus babi. gini. Waktu itu kan virus babi. Sekarang sih agak ini sepi. Sekarang agak sepi. Ya agak gitu. Nah, misalkan ada tradisi, misalnya ragone jadi mau patung dulu, Bu. Mau patung tuh. Nu rame jadi nak belanja mau patung lo. Enggak. Berperhitungan nak ya. Berperhitungan nak ngomong. Oke. Jadi itu guys, bedanya 6 bulan yang lalu kena flu babi. Lebih. Sekarang walaupun COVID memang sih agak tinggi pembelinya. Cuma kalau dibandingkan dengan keadaan Galungan yang normal Ya dulu, sekedar dia pakai babi gitu loh. ya kalau sekarang ini sekedar ya oke. Dulu dia beli 2 kilo, sekarang 1 kilo gitu. Oke. Berarti sama kasusnya dengan yang tadi ya, dagang canang sama perlengkapan alat upacara tadi. Hai Senaton, masih dalam rangka penampahan Galungan sebelum Galungan besok. Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Desa Nyalian Klungkung. Dan kita di sana akan ngelawar dan langsung tanya jawab wawancara salah satu dosen UNHI, Bapak Ida Bagus Purwosedemen SAG MSI. Kita akan mau ngupas banyak soal penampahan Galungan manis Galungan, apa sih filosofinya begitu kan ya? Biar nggak setiap kita nanya jawabannya nak mulai. Hai teman-teman, kita telah sampai di Desa Nyalian, tepat di kediaman dari Bapak Ida Bagus Purwosedemen SAG MSI. Kita akan mengetahui langsung bagaimana sih sebenarnya filosofi dan makna dari penampahan Galungan dan manis Galungan.
Pak Purwe, maaf pagi-pagi mengganggu di penampan galungan, dan dilihat tradisi orang Bali pasti identik sama ngelawar nih. Betul, ya sangat identik dengan ngelawar. Selamat datang ya Wi, welcome di kampung Desa Nyalian. Suasananya sudah dapat banget ya, suasana pedesaan ya. Iya, oke. Kira-kira saya bisa bantu apa? Bantu ngaduk-ngaduk. Kita mau tahu apa aja nih bahan-bahan lawar pada pagi hari ini. Karena kalau saya di Denpasar itu Pak Gos, lawar saya pasti babi. Babi ya? Yes. Ya nanti saya jelasin kenapa saya bikin lawarnya di sini berbahan bebek. Ini kacang panjang, atau kalau kita di Bali apa namanya nyebutnya buah kacang. Ya. Kemudian ini adalah apa namanya bungkil pisang, apa namanya pisang biu batu. Kemudian ini adalah pepaya atau gedang. Kemudian itu paye atau pare. Kemudian ini daging bebek yang dinyanyah, disangrai. Nanti akan jadi semacam ini juga, akan dirajang, dicincang menjadi bahan apa namanya bahan untuk membuat lawar. Ini ada kulitnya, ini ada betuke, ini ada usus, ini ada kebetulan ada telurnya. Kemudian ini nangke ya, nanti akan jadi lawar nangke. Terus kemudian coba ambil itu dan ya yang apa namanya talurnya. Nah, itu. Ya. Dan ini yang menjadi apa namanya keistimewaan di kami, ada namanya lawar taluh. Jadi kalau orang bingung kok taluh dilawar, ini adalah lawar taluh. Telurnya ini didadar pakai dari telur bebek dan nanti akan dicampur dengan beberapa olahan. Nanti juga saya akan bikin yang namanya komoh atau juga bisa disebut cobor. Nanti akan ada isinya dari batu paye, batu pare. Itu sekiranya bahan-bahan yang saya persiapkan untuk lawar pada. Kok banyak banget ya lawarnya? Ini semuanya yang tadi Bapak sebut itu semuanya dicampur. Nah, nanti kalau lawar buah kacang dia sendiri. Ini apa bahan campurannya, dagingnya nanti ditambah dengan bumbu-bumbu. Pembungkilan juga gitu. Ada kacang empik ya yang direbus, paye sendiri, gedang sendiri. Jadi berapa macam lawar yang kita buat hari ini? Ada lawar buah kacang, bungkil, nangke, gedang, paye, tulen, taluh. Ada 7. Yaitu ngadon lawar. Ngadonang lawar. Yang pertama saya akan ngadonang lawar taluh. Ya, nanti yang kedua setelah itu lawar tulen, terus baru lawar yang lainnya. Jadi prosesnya setelah taluh, ya khususnya taluh bebek yang sudah didadar, kemudian dicincang, sekarang siap diadonang. Biasanya lawar taluh itu ada 2 jenis, ada yang putih dan ada yang merah, tergantung kesukaan. Tapi biasanya kami di sini suka dengan warna merah dengan dicampur apa namanya getih. Getihnya juga getih bebek. Setelah getih bebek, darah bebek dicampur dengan usam, parutan kelapa, kemudian diaduk seperti ini. Dan khusus kalau kami di keluarga kami itu pada saat ngadonang itu khusus pakai apa namanya ini namanya paso, berbahan dari tanah liat. Ya. Kalau paso itu saya biasa pakai tempat tanaman sih Pak. Ini lempet itu pesan atau pesan lempet? Gitu. Ya, pesan lempet gitu ya. Pesan lempet. Nah, oke, cukup. Bahannya juga bebek. Semua setelah bahan rajangan daging ini kemudian baru diisi dengan bumbu. Ini namanya basa rajang. Basa rajang, basa genep. Ya. Basa rajang yang kami buat ini termasuk basa rajang basa muda karena tidak pakai jaton dan sebagainya. Kalau yang lengkap itu namanya basa wayah. Lawar itu harus isi darah, Pak? Boleh isi darah, boleh tidak. Makanya ada 2 jenis. Kalau yang tidak ada darah namanya lawar putih.
Kalau yang pakai darah ya apa namanya, lawar sekarang merah. kalau misalnya untuk kepentingan upacara gimana Pak? Kalau kepentingan upacara tergantung apa namanya dipakai untuk apa namanya caru di mana gitu. Bisa diisi dengan yang warna darah sehingga muncul warna merah, dan ada juga yang tidak. Ini bawang putih. Kalau yang nanti sore Bapak aturin pakai memang Ya, harus pakai sudah darah. pakai darah semua. Memang harus pakai darah Pak. Iya. Khususnya di sini darah dari bebek. Bebek itu bagian dari, kalau dalam konsep agama Hindu itu dari binatang satwika. Jadi binatang yang apa namanya dharma lah gitu. Karena bebek itu tidak pernah berkelahi dia. Dia bisa mencari makanan di lumpur, yang mana cacing, yang mana dan mana lumpur, sehingga dia tidak makan lumpur. Itu kenapa. Makanya kayak ide peranda. Nah ya, kenapa ide peranda juga orang suci itu konsumsinya bebek. Tapi kan kolesterolnya tinggi Pak. Ya tapi Iya. kembali lagi ya, apapun yang dikonsumsi berlebihan pasti tidak baik buat tubuh. Pasti tidak baik. Nah, kemudian sekarang yang menentukan, menyatukan seluruh rasa itu namanya lemong atau limau. Limau ini dalam apa namanya, dalam Dharma Caruban ini adalah simbolis dari Dewi Drupadi. Dewi Drupadi bisa menyatukan 5 Pandawa. Ini juga bisa menyatukan seluruh rasa, dan ini menjadi pembangkit selera. Limo ini. Coba kalau sudah dapat serelemo kan luar biasa, cek langsung tiba-tiba Dan ini memang lapar. sesi terakhirnya ya, Iya, ini sisi untuk terakhirnya. mengikat rasanya. Untuk mengikat rasanya. Seruan ini multi talent banget ya, multi talenta banget ya. Ini semua saya dapatkan karena dari kecil waktu Selain saya jadi dosen, direktur eksekutif PHRI Bali, terus auditor, apalagi ya, sekarang jadi chef. sekarang jadi chef. Kebetulan Bagi chef-chef teman-teman yang ada di Bali jangan merasa tersaingi oleh Pak Gus Purwo. Terutama chef Bloom. sama chef swastika dan chef Pice ya. Chef swastika, chef Pice jangan merasa tersaingi ya. Oke, nah untuk menentukan makanan lawar yang sudah diadon ini pas, saya punya tukang cicip. Nah, tukang Oh iya. cicipnya. Jadi nyicipin itu nggak boleh di Cicip. kita. Iya. Sekarang tukang cicip istimewanya Dewi. Aduh. Ya, dicicip dulu sehingga nanti Pak, kalau saya Bapak tanya semua enak Pak. sehingga Dewi bisa, oh kurang garam Pak, oh kurang ini Pak, gitu. Nggak apa-apa. Kurang banyak. Coba Dewi, nanti saya juga tes dengan sepupu saya. Ini caranya adalah Dewi terima di tangan kanan, kemudian nanti pindahkan ke tangan kiri baru makan. Oh ya. Etikanya begitu. Pindah ke tangan kiri, ya. Langsung makan. Eman. Adalah lawar tulen. Lawar tulen itu ini lawar tulen, daging-daging semua. Ya, biasanya kalau dulu kalau punya anak kecil, bayi biar sehat dibikinkan tum tulen. Nah, kita bikin dikit-dikit aja. Saya tidak punya takaran khusus, tapi feeling aja gitu. Feeling aja karena terbiasa ya. Iya. Kalau ditanya gimana Pak takarannya ya, bingung saya jawabnya. Kalau kita di restoran kan ada ons, berapa ons? Iya, gitu. jadi kalau ditanya beda dengan chef-chef kita itu sudah pasti, oh ini sekian gram. Kalau ini nggak bisa seperti itu. Iya. Karena kita mengaturnya ke atas pun juga pakai rasa. Pakai rasa. Jadi bikinnya juga pakai rasa. Wih, luar biasa. Tiba-tiba saya pinter gara-gara baca ini Pak. Baca apa? Baca sharing Bapak di grup. Oh, makna penjor. Iya. Hari ini saya juga ada artikel, mudah-mudahan dimuat tentang Dharma Caruban. Oh, hari ini. Iya, Dharma Jadi Pak Caruban. Purwo ini di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat gitu, kepadatan sibuknya beliau itu ya melebihi presiden saya bilang. Sebelum corona loh ya, sebelum corona. Presiden sepak bola. Ini karena COVID aja nih agak sedikit Ayo, Man, berkurang, baru sedikit berkurang. Jadi selain sebagai dosen, selain sebagai direktur eksekutif, selain juga sibuk di LSU, beliau itu di sela-sela beristirahat ya, Ambil beliau pasti selalu menyempatkan untuk menulis Sarung tangan. artikel. Jadi semua artikel itu mengenai tradisi Bali, budaya Bali yang seharusnya memang tidak kita tinggalkan. Ya. No excuse begitu, tidak ada alasan buat Betul. kita untuk meninggalkan tradisi kita semuanya. Kemudian sekarang kita akan bikin lawar kacang panjang. Lawar kacang.
atau buah kacang. Juga pelecing juga pakai kacang panjang. Iya. Coba nyanyi dikit, Wi. Juga pelecingnya pakai kacang panjang dan hanya pelecingnya kelungkung yang pakai kacang barak menggoreng ya. Oh iya, tuh. Kalau alanya saya juga pelecing kan pakai bumbu merah, Pak. Kalau Denpasar. Oh iya ya. Kalau di kelungkung pakai kacang merah dengan usam. Kenapa dengan usam? Usam inilah memang apa namanya? Kalau darah langsung diaduk di sini, dia akan tidak menyatu dia. Ya. Oh gitu. Iya, ini makanya harus pakai usam. Makanya pakai usam. Makanya harus pakai usam. Nama usam. Nama usam. Usam itu adalah dari bahan kelapa parut. Yang sudah airnya diperas, ya. Karena dia posisinya harus kering. Sisa dari santan. Kalau di penampahan tuh memang harus ngelawar, Pak? Kalau di penampahan, kenapa harus ngelawar? Penampahan itu sehari sebelum perayaan Galungan, sebagai ciri bahwa kita merayakan sebuah kemenangan, mempersiapkan apakah itu bahan upakara, apakah itu makanan. Jadi apa namanya, menjadi ketentuan bahwa sebelum hari raya Galungan ada namanya hari penampahan, dan disitulah kita nampah. Ya. Penampahan berasal dari kata nampah. Nampah. Yang ditampah itu boleh apa aja, berarti? Yang ditampah umumnya adalah apa namanya, babi, kemudian bisa juga dengan bebek. Ya, banyak juga sekarang masyarakat apa namanya, mungkin dengan ayam. Ya. Gitu. Kalau masalah daging itu, apakah dia itu bebek, ayam dan sebagainya, itu tergantung dari kemampuan sebenarnya, ya. Dan juga disesuaikan dengan apa namanya, kebiasaan yang bersangkutan. Apakah boleh dia makan apa namanya, daging babi atau tidak, gitu. Jadi tidak ada ketentuannya. Semua binatang yang apa namanya, yang dijadikan ini bisa. Berarti kalau misalnya orang dulu tuh mungkin apa yang dia pelihara di rumahnya, Ya, mungkin kesana ya, Pak ya. Apa yang dipelihara, apa yang ditanam itu Betul. sebenarnya yang diaturkan kembali. Makanya dalam masyarakat Hindu Bali itu, seluruh kegiatan ritual itu pasti dasarnya adalah kegiatan pertanian. Semua yang diaturkan adalah dari hasil pertanian. Itu makanya kemudian apa namanya, tumbuh berbagai aktivitas, termasuk kulineri, termasuk apa namanya, perangkat upacara dan sebagainya, semua apa namanya, dari bahan hasil pertanian. Dan pada intinya mungkin kalau Dewi tadi baca di apa namanya, di artikel saya tentang, karena saya ada yang menanyakan, Tuaji, kok sekarang penjor sudah berubah gitu ya. Iya. Berubah dalam artian kenapa? Ya, sekarang iya benar. Sebenarnya mewah penampahan semuanya itu gitu. ada kaitannya sama penampahan ya. Karena penjor itu sendiri harus dipasang di penampahan. Betul. Jadi apa namanya, ibaratnya begini, kalau kita merayakan sebuah kemenangan, apa yang kita bisa pakai sebagai apa namanya, simbol. Ya, ada bendera. Lihat aja kalau orang kampanye, lihat aja kalau orang habis menang sepak bola, lihat aja kalau kita merdeka aja ngibarin bendera. Iya, merdeka aja ngibarin bendera. Nah, itulah simbolis dari apa namanya, kemenangan. Kenapa disebut dengan merayakan kemenangan? Sebenarnya kita tiap hari sudah menang. Menang dalam artian segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan kebenaran. Nah, puncak dari semua kemenangan itulah kita rayakan di hari Galungan. Gitu maksudnya. Ya. Jadi bukan hanya kemudian pada saat Galungan kita benar, lain itu kemudian kita boleh tidak benar, bukan seperti itu. Ya. Tapi ada hari yang merupakan tonggaknya. Iya, tonggaknya. Tonggaknya. Yang dicirikan dengan penjor tadi ya. Penjor tadi. Di situ kan ada pale bumpah, pale gantung, ada dari janur atau ambu, ada kelapa, ada tebu, macam-macam. Jadi dari artikel beliau itu yang bisa digarisbawahi sebenarnya kenapa harus ada penjor? Karena penjor itu sendiri adalah simbolis dari kemenangan yang kita rayakan, kita menang melawan Adharma begitu. Yang sebenarnya bahan dasarnya itu ada 9 tuh Pak ya, yang sebenarnya mensimbolkan Dewata Nawusango. Jadi yang terpasang itu adalah beliau yang berstanam menjadi Dewata Nawusango.
Ini gedang-gedang deh. Nidang ya, nu gedang nih. Cek gebos saja nih. Yang gebosnya kurang. Ibu saya jam 2 malam dia ngerebus ini udah saya bilang jangan. Cek tetap ngerebus. Nggak apa-apa Pak, kalau gedang gebuh lu nggak apa-apa. Yang penting nggak cangkem ya aja ya. Nggak bungut aja geboh ya. Cangkem. Cangkem ya. Kalau galungan Pak, berasal dari kata apa Pak? Galungan itu kan runtutan dari 30 buku ya, yaitu Dungulan. Dungulan. Di mana hari galungan itu ada 3 kale yang turun, yaitu kale Buta Dungulan, Buta Galungan, Buta Dungulan, Buta Galungan, dan Buta Amangkurat gitu. Nah, itu sudah dimulai dari hari Minggu sampai dengan besok pada saat perayaan Galungan. Jadi ketiga buta itu besok turun. Ya, kalau misalnya kita bicara buta kan artinya energi. Nah, bagaimana menetralisir energi-energi itu pada saat datangnya perayaan hari Galungan. Jadi tidak maksudnya bahwa buta itu sifatnya jahat, bukan seperti itu. Ya, artinya kalau seandainya ada buta, ada energi, masalah jahat atau tidak itu kan kembali kepada kita. Sama dengan ilmu pengetahuan, orang bisa membuat bom, sekarang tergantung bomnya mau dipakai apa kan gitu. Kalau dipakai mencelakai orang ya teroris namanya. Kalau dipakai untuk pertambangan, menggali dan sebagainya, bermanfaat buat kebutuhan umat manusia gitu. Nah, bagi kita di Bali, umat Hindu ini dalam perayaan Galungan atau disebut dengan merayakan kemenangan itu, bagaimana untuk menaklukkan indria atau kerakusan kita dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya berperang melawan Dharma. Dharma itu tidak sama dengan COVID ini, dia tidak tampak. Kalau adharma yang ada pada kita itu adalah musuh yang ada dalam diri, seperti dengki, iri hati, suka marah dan sebagainya. Nah itu yang tidak nampak. Iya. Nah kemudian sehari sebelum Galungan ada penampahan, simbolis kenapa juga melakukan nampah babi itu untuk simbolis menghilangkan sifat-sifat tamas atau kerakusan dari manusia. Dipakailah simbol binatang babi, karena kalau babi itu kan ya boleh dikatakan sukanya hanya makan saja. Itu maksudnya di sini sebenarnya lebih memangkas. Iya. Jadi kalau kita melawan kemenangan antara Dharma melawan Adharma, siapa itu? Ya sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Makanya termasuk seperti dalam penjor itu saya ceritakan bagaimana menstanakan simbolis Dewata Nawasanga. Ya, baik ada yang dalam diri maupun di luar diri, disebut dengan Buana Alit dan Buana Agung. Semua alam itu betul-betul kalau tradisi Hindu Bali itu dipersonifikasikan, diibaratkan seperti manusia untuk mempermudah memahami gitu. Jadi kalau misalkan ada gunung meletus, itu Betara duka marah. Sama dengan disilakan kalau kita marah pasti juga begitu gitu. Tiba-tiba meledak dan sebagainya itu semuanya disimboliskan biar kita juga mengerti. Seperti manusia. Nah, hebatnya yang disebut dengan para dewa atau manifestasi Tuhan itu juga disimboliskan seperti manusia. Cuman kelebihannya ada yang bermata 3, bermata 4. Artinya apa? Lebih dari manusia gitu. Nah, di atas itu Tuhan itu sendiri itulah sesuatu yang tidak dipikirkan, disebut dengan acintya gitu. Tidak terpikirkan. Iya, karena orang Bali itu kan tidak semua bisa membayangkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan itu dalam manifestasinya diwujudkan dengan nama-nama dewa, Dewata Nawasanga, dari Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa, Sambu, Sangkara dan sebagainya. Gitu. Semua memiliki sifat-sifat gitu. Dalam Dharma Caruban itu kenapa bawang putih, bawang merah itu sebagai rasa pemanis ya. Disimbolkan sebagai, kalau tadi limau itu Dewi Drupadi, kalau bawang merah itu sebagai simbolis Dharma Wangsa gitu. Jadi dia memberikan rasa teduh gitu dari makanan itu.
Kalau yang lainnya apakah itu cekuh, isen, semua punya karakter sendiri-sendiri. Ya, kalau isen karakternya simbolis dari Nakula, kemudian isen Bima, cekuh Nakula, isen Bima, kemudian kunyit itu Arjuna gitu, bawang itu Dharma Wangsa, dan kemudian jahe itu Sahadewa gitu. Gitu yang simpelnya. Sehingga orang yang ahli ahli membuat makanan, kalau dalam cerita Mahabharata Panca Pandawa itu disebut dengan belawo. Siapa yang ahli masak belawo? Bima. Makanya ada jenis lawar yang disebut dengan Bima Krode. Bima Krode itu cirinya pedes. Krode itu marah. Kalau tukang belawo misalkan kalau di Banjar atau masyarakat tradisional Bali itu Bima Krode dek, artinya lalahang dek. Gitu ya. Ada juga misalkan disebut dengan Darmowiku. Kalau Darmowiku itu makanan yang cita rasanya lebih banyak dia ke asin, biasanya untuk upakara dan boleh juga kepada para pendeta. Bungkil malu nah? Bungkilnya terakhir tuh. Oh gitu. Paya malu yang keno? Nggak pahit nanti dia, Pak? Nggak. Bungkilnya kan sisa-sisa Iya, dia nyalut seluruh bumbu dia. Nyalut itu artinya apa, Pak? Nyalut atau nyaip, menghabiskan semua bumbu sisa-sisa gitu. Pahit. Nah itulah sadrase. Pahitnya hidup ini. Ya, pahit itu menjadi juga bagian yang penting gitu ya. Hidup itu harus dinikmati Bahwa begitu ya, katanya. jangan sampai kita kaget tiba-tiba hidup kita dalam kondisi pahit. Beginilah rasa pahit itu gitu. Biar kita nggak kaget juga. Iya. Kan? Nah sekarang the last one adalah bungkil. Ini biobatu yang mana ya? Kenapa juga dipakai bungkil? Ini pisang ini adalah salah satu tanaman bagian dari yang disebut dengan pancerenge. Biasanya kalau dalam membuat gebogan itu kan ada namanya pance pale, 5 jenis buah-buahan kan gitu. Iya. Jadi ada jeruk, apel. Jadi saya ada jeruk, apel dan sebagainya. Pokoknya 5 jenis. Salak, kemudian apa lagi itu? Sotong. Minimal ada 5 jenis. Itu disebut dengan pance pale. Nah, kemudian ada juga disebut dengan pancerenge. Pancerenge itu 5 jenis tanaman berdasarkan sifat tumbuhnya gitu. Ada 5. Yang pertama, tanaman dengan buah yang dihasilkan hanya sekali dalam hidupnya, yaitu pisang. Acepok yang membuah sodo bangke gitu. Ya. Dan ini termasuk ini bungkilnya ini kan bagian dari pisang. Ini adalah buah bagian dari pancerenge. Yang kalau saya dilihat ini banyak sekali mengandung zat-zat yang bagus, apakah karbohidrat, protein dan sebagainya. Kemudian berikutnya selain pisang yang hanya hidup sekali, ada tumbuhan di mana buahnya itu dihasilkan dari bunga. Misalnya jeruk, mangga gitu. Terus kemudian yang berikutnya yang ketiga ada buah yang dihasilkan di mana buahnya bersisik. Salak, nanas. Yang keempat, buah yang dihasilkan tumbuh di batang. Duren, nangke, utu, apalagi itu dan sebagainya. Kemudian buah yang tumbuhnya di dalam tanah, bengkuang. Itulah pancerenge. Yang nyai gebogan kalau ada itu. Kelima itu. Iya. Pesannya apa? Kenapa ada persyaratan-persyaratan itu ya? Wahai anak saudaraku, pelihara itu gitu. Tanam tuh karena itu udah diaturang dan pidan gitu. Itulah yang kita lupa sehingga sekarang nyari bangkuang pun sulit. Gitu. Nyari utu, ada utu juga mana? Sulit Saking sekali. susahnya untuk melengkapi kelimanya, akhirnya ya larutan cat kaki 3 kaleng pun jadi gitu kan. Itulah jadi pemungkas gitu. Belen filosofinya belempas. Gitu. Jadi Pancerenge. pance pale 5 jenis buah. Pale itu kan buah. Pancerenge 5 tanaman berdasarkan jenis tumbuhnya. Buah yang dihasilkan dari jenis tumbuhnya itu. Catat tuh nanti waktu hari raya Nyepi ingat. Ya.
pance pale sama pance renge. Sehingga jangan bikin gebogan isinya Larutan capati 3 kaleng. boleh nyebut merek ini. Gimana apa? Pocari Sweat gitu. Palpi Orin gitu. Ambil kacang mentiknya. Boleh kok bikin semewah-mewahnya nggak Nah, apa-apa. khususnya sebenarnya. bungkil ini, Wit, temennya harus kacang mentik. Ya. Oke. Ini temennya ya. Iya. Dan biasanya Bukan misannya lawar Amindon. bungkil, bukan lawar bungkil itu biasanya yang paling bagus adalah dengan daging babi. Nah, itu. Tapi sekarang kita pakai daging ini. Iya. Bebek. Kita pakai daging itu semua. Inilah disebut dengan nyaip atau nyalud. Semua terakhir dia yang dapat. Ada lagi, Mas? Nggak ada ya? Nih. Ya. Nyalud semua bisa dapat. Nah, ini kalau tidak saya lakukan, saya nggak bisa nyebutin gitu. Kenapa disebut ini, kenapa disebut itu gitu. Biasanya kan kalau sudah sesuatu yang sering dilakukan, itu lebih mudah kita menyebutkan kembali karena sudah saking seringnya. Dan mudah menceritakan Iya, sama dengan Dewi sebagai penyanyi gitu. Karena menyanyi itu adalah salah satu hobi dan juga profesi. Ya, menyanyikan lagu-lagu itu lebih mudah karena sudah saking seringnya dinyanyikan. Kalau saya paling hafalnya lagu Bungan Sandat Sewi. Atau Jar Paco. Bungan Sandat bisa kanggo. Ini adonan yang terakhir, berarti pertanyaannya juga yang terakhir, Pak. Ya, oke. Manis galungannya, Pak. Oh ya, manis galungan atau yang dilakukan oleh banyak masyarakat kita di Bali, khususnya agama Hindu. Manis. Selain setelah perayaan galungan, besoknya ada disebut dengan Umanis Galungan. Nah, di situ biasanya ada yang dilakukan seperti silaturahmi kepada keluarga, karena pada hari raya galungan itu mereka sibuk melakukan persembahyangan dari pura, atau misalkan kalau saya dari Merajan Kecil dulu, kemudian ke Merajan Dadie, kemudian ke Pura Kahyangan, belum lagi pura yang lainnya. Saat ini sedang COVID, ada larangan menuju ke pura-pura yang besar-besar, hanya boleh pengompon-pengompon. Jadi hari raya galungnya itu kita sibuk melakukan persembahyangan sebagai wujud syukur ke atas. Nah, besoknya baru dilakukan kalau dulu ya beranjang sana ke tetangga dan sebagainya. Kalau sekarang karena dengan transportasi yang sudah bagus, ya mau berkunjung ke tempat wisata juga bisa gitu. Kalau sekarang kebetulan karena kondisi COVID masih ada larangan juga kayaknya. Kalau di sini manis galungan juga natap. Iya, natap. Sama lah, jadi di hampir di sebagian besar masyarakat kita di Bali itu kalau dalam perayaan galungan itu prosesinya kurang lebih sama. Lebih kurangnya hanya ya hal-hal yang berarti bersifat manis minor galungan saja. itu lebih untuk silaturahmi. Silaturahmi. Sudah diatur sedemikian rupa. Dan semua jangka waktunya diukur 42 hari, sehingga hari terakhir setelah galungan itu 42 harinya namanya Pegatuakan, ya, Budawage Pang. Disitulah kemudian segala sesuatu, apakah yang dihaturkan hiasan penjor, kemudian yang di Merajan, Pengangge dan sebagainya itu dilepas. Jadi ada ukuran kepuasan itu setelah 42 hari. Oke. Itu filosofinya dalam banget ya. Jadi ada batasnya 42 hari. Iya. Sama halnya kayak seperti kita membatasi diri kita untuk tidak terlalu bahagia berlebihan. Iya. Dan sedih pun juga begitu, jangan terlalu berlebihan. Sehingga, ada takarannya dan limitnya. Sehingga ukuran itu harus kita taati. Tidak boleh kita langgar. Sama misalkan kalau sekarang hari penampahan, ya hari ini kita ngelawar. Hari penampahan juga kita bikin penjor, ya hari ini kita bikin penjor. Jangan kemarin, jangan 2 hari lalu, apalagi kemudian hari Minggu gitu. Dengan alasan ada juga Pak yang galungan baru masang penjor paginya Pak. Ya, ada yang seperti itu. Sehingga saya berpikir, wah, titiang tan misdayang cuman bisa hari Minggu gitu. Oh, yang gitu ben mani purnamo ben tuan kan. Jangan di purnamo ini kan gitu dadane. Hari gini sih nggak bisa bilang gitu. Ben. Ada yang jual penjor jadi kalau misalnya. Oh iya, jadi ya itu tadi mereka yang seperti itu biasanya yang ya tolong dasarnya ya, no malas. excuse ya, Gitu. no excuse. Siapa berani mencoba ini?
Ini nyicipinnya banyak-banyak banget ya? Enggak, mentah dah. Kacangnya sudah direbus, bungkilnya sudah dikukus. Hah, tumben makan ini? Ya, Kabar bungkil? kalau pisang kan biasanya batangnya untuk ares kan kayak gitu. Ini ibu saya biasanya bikin ares, cuman sekarang lagi nggak bisa, capek katanya. Kuah-kuah udah ada koma, Pak. Iya. Wah, ini adalah Oke. lawar kita yang terakhir, lawar ke-7, dan tadi adalah pertanyaan yang terakhir soal manis galungan. Jadi semua sudah tuntas ya, dari penampan, galungan, sama manis sampai ke 42 harinya pegat tuaan itu. Ada statement terakhir yang mau disampaikan, Pak Gus? Iya. Jadi hari penampahan galungan adalah hari ditunggu-tunggu oleh seluruh kerama warga masyarakat Bali, dan kitalah yang mewarisi dan melestarikan ini semua sehingga generasi berikutnya masih bisa menikmati, bahkan bisa mengembangkan dari hal-hal yang bersifat tradisi mungkin menjadi makanan yang bersifat modern. Semua itu menjadikan kita punya identitas, punya ciri. Dan Oleh kita karena tidak itu, kehilangan identitas. Iya, kita tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan jati diri. Oleh karena itu, mari lestarikan tradisi nampah ngelawar di hari penampahan galungan. Karena inilah tonggak kita merayakan kemenangan kita untuk melawan Adharma. Bagaimana orang lain mau mencintai budaya kita kalau kita sendiri tidak mencintai budaya kita tentunya. Terima kasih Pak Gus atas penjelasannya sambil ngelawar, sambil ngorte, semuanya tuntas hari ini tentunya. Akan selalu ada pesan-kesan dalam setiap episodenya, jadi jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Seru, main milu petualangan, Dewi Pradewi.